Orang tua harus paham mengenai pentingnya nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya itu yang paling penting dulu. Kalau misalkan dok, cara yang tepat untuk mengatasi nih dok, misalkan ada anak yang memang sulit untuk makan sayuran atau buah-buah. Dari dokter sendiri pandangannya seperti apa dok? Ataupun ada pemberian cara-cara misalkan bisa dialokasiin untuk penggunaan dari jenis-jenis yang lain ataupun dari serat-serat yang lain seperti apa dok? Oke. Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi. Bersama saya Dr. Syahrial sebagai host pada episode kali ini, dan spesial pada hari ini kita akan membahas dari gizi, yaitu spesial pada Hari Gizi Nasional. Kita akan lebih membahas pada gizi pada anak, dan kita akan mengundang dokter spesialis gizi klinik yang ada di Hermina Ciputat juga. Kita sambut Dr. Dian Permatasari, spesialis gizi klinik. Dokter, selamat datang pada podcast hari ini. Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik, dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Dokter, boleh disapa dulu dokter, sobat-sobat Hermina pada hari ini. Halo sahabat Hermina, apa kabar? Saya Dr. Dian Permatasari, spesialis gizi klinik, Rumah Sakit Hermina Ciputat. Oke, baik dok. Dokter, ini kan kita membahasnya itu terkait pada gizi ya dokter, pada Hari Gizi Nasional. Tapi pada komponen paling pentingnya itu gizi pada anak. Apa sih dok makanan yang paling utama atau yang paling penting? Serta komponen apa aja sih dok yang bisa dikonsumsi pada anak? Seperti jenis-jenisnya seperti apa sih dok yang paling aman dan paling penting dok buat anak dokter? Oke, iya. Jadi menyesuaikan dengan tema Hari Gizi Nasional tahun ini ya, itu ya adalah memilih asupan bergizi bagi keluarga sehat. Ya, kaitannya tentu pasti dengan anak-anak yang dengan usia tumbuh kembang ya, terutama di usia 0 sampai 2 tahun. Ya, itu gizinya memang harus optimal karena di usia 0 sampai 2 tahun itu adalah periode emas. Kalau bahasa kerennya mungkin 1000 hari pertama kehidupan ya. Nah, pada masa itu adalah masa yang paling penting dan paling kritis untuk kualitas nanti dia pada saat besar. Salah satunya adalah asupan gizinya atau pemenuhan gizinya. Nah, ya pemenuhan gizinya memang harus seimbang, harus bervariasi, harus memilih bahan makanan sumber yang sehat. Nah, zat gizi itu ada 2. Jadi ada makronutrien. Makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien itu adalah vitamin dan mineral. Jadi dalam setiap makannya semuanya itu harus terpenuhi. Ya, terutama pada anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang gitu. Oke dokter. Nah, kalau misalkan dok, kalau yang seperti dari dokter jelasin, paling penting kan memang dari makronutrien ya dokter ya. Kalau misalkan bahan-bahan yang paling gampang dok atau paling mudah nih dok, dari sobat-sobat Hermina semua kan biasanya nanya nih dok, apa ya dok kalau misalkan kita mau beli ataupun mau buat sendiri di rumah tuh bahan-bahannya kayak yang paling gampang apa dokter? Oke, ya sebenarnya bahan makanan sumber yang ada sehari-hari aja di rumah yang bisa kita penuhi ya, dan yang bisa kita jangkau terutama kalau untuk sahabat-sahabat Hermina ya. Jadi bahan makanan sumber seperti karbohidrat yang dari nasi misalnya, atau bisa pengganti nasi dari roti, kemudian mie, pasta, kemudian umbi-umbian seperti kentang, itu untuk karbohidratnya. Kemudian untuk hewaninya protein. Nah, protein itu ada 2, protein hewani sama protein nabati. Nah, yang hewaninya ini yang penting sekali ya, yang harus dikonsumsi untuk setiap anak dalam menunjang masa pertumbuhannya. Protein hewani ya dari ikan atau telur atau ayam, bisa ditambah juga dengan susu, tapi susunya khusus untuk pertumbuhan anak. Kemudian ditambah juga dengan protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan, itu juga boleh diberikan pada anak-anak. Kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan itu sebagai pelengkap pada masa pertumbuhan ya. Jadi memang tadi seperti yang Dr. Iyal katakan bahwa yang makronutrien atau karbohidrat, protein, lemaknya lebih yang utama, tapi kita boleh memperkenalkan vitamin dan mineral dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke gitu. Dokter, terima kasih dok. Nah dokter, kan tadi dokter sempat ngenotis untuk susu ya dokter ya, dan kebanyakan kan untuk konsumsi susu di pasaran-pasaran ataupun di departemen store yang lain, kan biasanya susu itu kita nggak tahu ya dokter, benar-benar 100% pure susu murni ataupun ada yang mengandung glukosa yang lebih banyak. Nah kalau untuk susu sendiri dok, kalau misalkan kita
untuk pemberian anak yang paling aman ataupun yang paling baik dan mudah dicapai ataupun mudah dibeli untuk mudah dikonsumsi pada anak itu yang amannya seperti apa, Dok? Oke, ya tentunya kalau untuk anak-anak berarti yang kita pilih adalah susu pertumbuhan untuk anak. Bahasa awamnya mungkin susu Iya, Dok. formula ya. Betul. Susu formula itu memang harus dikhususkan untuk pertumbuhan anak dalam masa pertumbuhannya. Iya, Dok. Jadi yang kita pilih ya susu-susu itu karena susu pertumbuhan untuk anak itu mengandung berbagai macam tambahan atau fortifikasi vitamin dan mineral atau zat gizi lain yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak sesuai dengan usianya ya. Oke, Dok. Jadi pilihlah yang memang sudah standar karena susu formula atau susu pertumbuhan anak itu sebenarnya isinya satu dunia itu sama. Oke, Ya, Dok. WHO sudah menentukan bahwa isi dari susu formula satu dunia itu sama untuk pertumbuhan anak ya. Jadi harus dipilihnya ya susu pertumbuhan anak. Mereknya sih banyak, silahkan terserah. Tapi memang harus memilih ya itu susu pertumbuhan Susu untuk pertumbuhan anak. ya, Dok, Ya, jangan dipilih mungkin susu yang terlalu banyak gulanya. Contohnya seperti susu kental manis. Nah itu bukan susu Iya, untuk Dok. pertumbuhan anak gitu ya. Kemudian mungkin ada susu-susu tertentu yang dengan pemrosesan tinggi ya UHT. Nah itu banyak dipilih sekarang, tapi sekali lagi itu bukan susu pertumbuhan untuk anak, jadi harus benar-benar dipilih yang khusus untuk pertumbuhan anak. Oke, Dokter. Jadi memang untuk pemberian susu tersebut juga sangat penting ya, Dokter. Ya, sebenarnya yang penting adalah dari bahan makanan sumber ya. Oke. Kan makan itu 3 kali makan, 3 kali cemilan. Bila 3 kali makan ternyata memang dari bahan makanan sumbernya belum terpenuhi, nah susu bisa menjadi tambahan untuk Tambahan, mencukupi kebutuhan gizi si anak. Gitu. Oke, Dokter. Nah, Dok, kalau misalkan nih, Dok, kan tadi kita udah bahas terkait dari makanan pokok ya, Dokter ya, dari waktu 3 waktu itu. Nah, kalau misalkan, Dok, pasti kan untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak kan kita juga diperlukan untuk cemilan ya, Dokter ya, atau kudapan. Nah, kalau misalkan untuk cemilan yang baik dan sehat, itu kan misalkan kita untuk pemberian cemilan kan 3 kali ya, Dok. Untuk bahan-bahan cemilannya yang aman itu seperti apa, Dok, pada anak? Oke, ya cemilan yang aman tentunya juga cemilan yang tentunya bergizi ya. Kalau bisa ya tetap ada bahan makanan sumber proteinnya. Misalnya ada telur yang mungkin dijadikan puding telur atau puding Iya, Dok. putih telur. Kemudian tadi bisa juga digabung dengan susu pertumbuhannya misalnya. Kemudian ada buah-buahan, ada seperti yogurt misalnya ya, itu sebenarnya bisa diolah menjadi cemilan yang sehat. Karena cemilan yang beredar sekarang itu kan banyaknya adalah cemilan-cemilan yang tinggi gula, kemudian tinggi dengan natrium atau kadar garamnya tinggi, kemudian minyak atau lemak jenuhnya juga lebih tinggi, tapi seratnya lebih rendah ya. Jadi Dok. itu nanti akan berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya. Misalnya yang kurang serat bisa menyebabkan konstipasi atau gangguan saluran cerna. Kemudian berat badannya kalau terlalu banyak konsumsi cemilan yang manis-manis itu akan menjadi obesitas gitu ya. Dimana obesitas nanti kan menjadi faktor resiko untuk penyakit-penyakit kronik di kemudian harinya gitu. Contohnya ya seperti itu. Baik, Dokter. Jadi memang paling penting ya teman-teman semuanya untuk pola konsumsi cemilan pun juga sangat penting ya, Dokter, Betul, harus serta dipilih yang sehat. bahan-bahannya. Betul. Nah, Dokter, biasanya kan anak-anak sekarang tuh agak susah ya, Dokter, atau picky eaters Picky eater, untuk betul. kata-kata zaman now yang sekarang ini. Nah, Dok, kalau misalkan, Dok, anak-anak ini kan memang dia agak susah untuk konsumsi dari serat ataupun dari sayurannya ataupun dari buah-buah deh, Dok. Ya. Karena paling banyak saat ini pasti lebih seringnya itu makan makanan pokok aja. Betul. Kalau misalkan, Dok, cara yang tepat untuk mengatasi nih, Dok, misalkan ada anak yang memang sulit untuk makan sayuran atau buah-buah. Dari dokter sendiri pandangannya seperti apa, Dok? Ataupun ada pemberian cara-cara misalkan bisa dialokasiin untuk penggunaan dari jenis-jenis yang lain ataupun dari serat-serat yang lain seperti apa, Dok? Oke, ya. Jadi kalau melihat dari isi piringku yang balita, ya, Ya. dari MPASI sampai balita, memang untuk sayur-sayuran dan buah-buahan itu dia porsinya nggak banyak, nggak kayak orang dewasa. Kalau orang dewasa satu porsi itu setengah porsinya adalah sayur-sayur dan buah-buahan. Ya, Dok. Tapi pada anak-anak 0 sampai 5 tahun itu memang justru sayur-sayur sama buah-buahan justru hanya 1/4 sampai 1/3 Ya, ya. Nah, di sini bukan berarti sayur dan buah-buahan nggak penting, tapi sifatnya adalah memperkenalkan pada anak-anak dalam masa tumbuh kembang. Jadi lebih banyak di makronutriennya tadi ya, karbohidrat, protein, lemak itu dulu yang harus dipenuhi. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan memang hanya untuk diperkenalkan. Tapi tidak ada salahnya bila memang si anak ini memang udah suka dari MPASI terus sampai usia tumbuh kembang, sampai usia 5 tahunnya dia suka sayur-sayuran dan buah-buahan. Nggak masalah, justru malah bagus, tapi jangan menjadi yang utama.
Nah, Dok. sekarang alternatifnya kalau misalnya anak-anak tersebut tidak suka sayur-sayuran dan buah-buahan, ya nggak Iya, usah Dok. khawatir gitu ya. Sekarang udah banyak misalnya yogurtnya dicampur dengan buah-buahan. Oke, Dok. Kemudian mungkin buah-buahannya mungkin bisa dibikin menjadi jus, atau misalnya salad buah, mungkinnya tapi salad buah tapi kuahnya dengan yogurt misalnya, atau dibikin puding buah gitu ya, buahnya dijadikan puding, kemudian dijadikan es krim. Nah, itu bisa menjadi alternatif untuk anak-anak yang memang kurang menyukai buah gitu. Oke, dokter. Jadi memang yang paling pentingnya adalah orang tua untuk berinovasi. Betul, berinovasi dan harus pintar memvariasikan Bener banget, berbagai menu ya, supaya anaknya nggak picky eater gitu. Oke, Dan satu lagi adalah orang tuanya yang harus menjadi role model ya. Kalau misalnya di rumah ternyata orang tuanya nggak suka makan buah atau nggak pernah beli buah, ya pasti anak-anaknya juga akan melihat bahwa buah atau sayur itu mungkin nggak penting gitu. Betul, Jadi Dok. memang dari orang tuanya juga harus menjadi contoh untuk anak-anaknya. Oke, dokter. Nah, Dok, berarti kan kalau untuk terkait dari sayuran kan tadi udah dijelasin ya dokter ya sama dokter Dian. Nah, kemudian Dok, kalau misalkan untuk pengaturan dari, kan kita ada waktu 3 untuk makanan utama dan ada 3 cemilan dokter. Nah, Dok, biasanya kan anak-anak ini juga akan konsumsi makanan yang secara cepat disajikan. Ya. Karena ya mungkin dari orang tua atau teman-teman yang lain kan biasanya ada waktu yang memang lagi sibuk ataupun misalkan lagi nggak ada waktu buat masak. Jadi kalau misalkan Dok, orang tua ini memberikan makanan-makanan misalkan yang kayak fast food ataupun makanan yang berupa dalam kemasan. Ya. Apalagi kalau kayak di Korea zaman sekarang kan udah simple banget ya dokter ya. Ya. Makanan-makanan sekarang kita sisa masukin di microwave udah selesai. Ya. Nah, itu untuk pemberian pada anak apakah aman atau tidak aman, Dok? Oke, ya. Sebenarnya adalah yang penting nilai gizinya atau komposisi di dalam makanan cepat saji itu. Ya, makanan cepat saji tapi misalnya komposisinya udah sesuai dengan isi piringku tadi, karbohidrat ada, protein ada, lemak, vitamin, mineral ada, ya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi memang penyimpanan dan pemrosesan ulang seperti caranya tadi dipanaskan kembali itu tentunya akan menurunkan nilai gizi. Jadi paling baik adalah makanan-makanan yang alami. Ya, Oke, tetap. Tapi yang namanya terpaksa, kemudian kita tinggal di kota besar yang orang tuanya mungkin lebih suka yang praktis, ya tetap boleh. Tapi mungkin nggak usah terlalu sering, nggak setiap hari mungkin diberikannya untuk makanan-makanan cepat saji tersebut. Dan yang paling penting adalah komposisi nutrisinya itu yang harus tetap lengkap. Oke, dokter. Jadi memang untuk pemberian makanan cepat saji sebenarnya untuk komposisinya pasti akan bisa memenuhi ya dokter untuk komponen utama. Tapi pasti nggak akan sebagus atau Yes. selengkap Oke, pada makanan-makanan yang memang alami atau Alami yang ya, baru dokter, ya. dimasak gitu. Oke, dokter. Nah, Dok, kemudian selanjutnya Dok, kalau misalkan untuk cemilan-cemilan yang pada umumnya kan kita biasanya ketemu untuk kayak yang dikemas ya dokter. Ya kita nggak sebut brand mereknya ya dokter ya, kayak misalkan cemilan-cemilan cepat saji lah dokter juga termasuk ya Dok. Atau enggak snack-snack makanan ringan. Ya. Biasanya kan Dok di belakangnya mungkin teman-teman baru tahu ya, ataupun biasanya beli makanan dan di belakangnya kan sebenarnya ada jumlah Ada komposisi preserving nilai gizi, ya dokter betul. ya. Nah biasanya kan satu anak ya Dok itu bisa makan satu kotak itu Iya. untuk sekali makan. Nah dari misalkan Dok ini kan kita perihal mengenai untuk gizi yang baik pada anak. Sebenarnya Dok untuk cemilan tersebut apakah boleh dimakan langsung satu tempatnya itu atau bisa dibagi untuk porsi seperti waktu cemilan yang tadi dokter jelasin Dok? Oke, ya jadi memang untuk makanan-makanan kemasan, si ibu atau orang tua itu memang harus paham cara membaca komposisi nilai gizi yang ada di makanan-makanan kemasan itu. Seperti tadi sebutkan sebelumnya bahwa kebanyakan makanan-makanan cemilan itu ya pasti tinggi gula, kemudian rendah serat, kemudian tinggi garam. Nah itu yang harus benar-benar diperhatikan. Ya jadi memang sebaiknya makanan-makanan tersebut sebagai apa ya, kayak kalau weekend doang misalnya, cuma hanya sebagai apa ya, reward lah gitu. Betul Dok. Boleh nanti tapi hanya seminggu sekali misalnya, jangan sering-sering, ya digantikan dengan cemilan-cemilan yang lain gitu. Karena ya edukasinya itu yang harus lebih penting, terutama pada orang tua ya. Karena kebanyakan juga karena kita orang tua yang bekerja, kita menitipkan si anak pada babysitter atau pada nenek atau kakeknya yang biasanya mereka kan lebih lebih nggak tegaan atau lebih Bener, kasihan Dok. segala macam. Nah itu Bener yang banget. lebih harus kita tekankan lebih keras kepada yang memegang si bayi itu si anak itu sehari-hari gitu. Oke dokter, berarti memang teman-teman semuanya yang paling penting itu untuk mengatur jam pola makan ya dokter ya. Betul. Dan
untuk mengatur dari pola konsumsi makanannya, untuk jenis-jenis makanannya. Sebenarnya boleh untuk kita berikan misalkan seperti makanan yang bukan fast food ya dokter, tapi misalkan yang sudah di dalam kemasan kita dipanasin ulang, Boleh, panasan ulang lagi itu sebenarnya boleh. Bisa. Cuman ya tetap mengurangi dari kadar gizi yang tersimpan dalam suatu makanan tersebut ya dokter. Betul. Nah dok, aku ada pertanyaan lagi dokter. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi dari terkait dari gizi yang paling penting pada anak dok. Sekarang kan paling banyak ya dokter nilai untuk stunting pada anak. Sekarang kan masih sangat meningkat banget ya dokter ya. Betul. Mungkin dari dokter bisa memberikan masukan ataupun bisa memberikan pandangan terkait dari stunting tersebut. Ataupun dari karena yang paling sering aku dapetin ya dokter, permasalahan apalagi yang dari keluarga itu pun terkait dari makanan pokok. Mungkin makanan pokoknya sudah terpenuhi, tapi sumber-sumbernya yang tadi dokter sudah dijelasin di dalam piring ataupun dari rekomendasi yang sudah dijelaskan oleh dari bidang gizi kan mungkin tidak terpenuhi ya dokter ya. Dari dokter seperti apa dok pandangannya dok? Ya, memang stunting ini PR kita banget ya. Padahal dari survei kesehatan Indonesia tahun 2023 itu angka stunting masih 21,5%. Padahal targetnya tahun 2024 ini kita harus menurunkan sampai 14%. Ya, nah itu masih jauh banget kan sebenarnya ya. Jadi memang stunting ini perlu penanganan dari berbagai pihak. Pihaknya itu dari keluarga sampai pemerintah, nggak bisa cuma dalam keluarganya aja. Karena stunting itu juga penyebabnya banyak, bukan karena dia tinggi badannya, dia kurang dari teman-temannya, tidak sesuai dengan usianya. Nah kita bisa katakan itu stunting, padahal tidak. Stunting itu dari sejak ibu hamil kita udah harus menganalisis asupannya, kemudian bagaimana ekonominya, bagaimana pendidikan, lingkungan rumahnya, dia ada riwayat penyakit di antara 0 sampai 2 tahunnya itu ada penyakit apa aja. Nah, stunting tuh diagnosisnya berdasarkan rentetan kejadian itu. Bukan hanya kita sekali melihat anaknya pendek nih, dia stunting. Nah, bukan seperti itu. Jadi PR-nya masih banyak. Kemudian ya terutama adalah asupan gizinya ini yang harus benar-benar optimal terutama di usia 0 sampai 2 tahun. Karena sekali lagi itu adalah merupakan periode emas atau periode kritis ya untuk tumbuh kembang si anak. Ya, selain memilih asupan yang gizi sehat, seimbang dan bervariasi tadi, tentu saja yang lain-lain ya pemilihan bahan makanan sumbernya tadi itu ya memang makin kita memilih bahan makanan sumber yang sulit tentunya pasti akan mahal. Jadi apa aja yang ada yang bisa kita raih gitu ya. Toh sekarang bahan lokal juga banyak dan murah-murah. Bener dok. Ya kan? Ikan tawar misalnya contohnya kayak ikan lele itu murah banget gitu ya. Itu murah dan sangat bisa dijangkau. Kemudian telur itu satu telurnya itu mengandung asam amino esensial yang sangat lengkap. Iya dok. Kemudian udah gitu apalagi susu pertumbuhan dok, juga sekarang juga banyak jenis-jenisnya. Ya pilih yang mungkin bisa memenuhi kantong sesuai dengan kantong ya. Kemudian yang lainnya adalah memilih bahan makanan sumber bahan karbohidrat kompleks gitu ya, yang tinggi serat. Kemudian lemaknya juga harus lemak-lemak yang sehat yang dipilih atau lemak-lemak yang tidak jenuh. Kemudian mencukupi kebutuhan air putih, sayur dan buah-buahan. Ya, kemudian ajak anak untuk berdiskusi mengenai pemilihan menu. Ya, dengan seperti itu kan anak diajak untuk berkreasi juga. Ya, dia betul. Juga tahu tentang bahan makanan sumber apa yang harus dia konsumsi. Kemudian tadi sudah benar juga jadwal. Kemudian jumlahnya berapa banyak, dokter, ya? Kemudian jenis dari bahan makanan sumbernya tersebut. Betul. Jadi teman-teman semuanya memang paling penting ya dokter ya untuk 1000 hari masa pertama kehidupan itu perlu pentingnya kita untuk memilih dari jenis-jenis makanan dan apapun dari 1000 hari ke depan itu pun juga kita harus sudah benar pantau terus ya dokter ya. Betul. Jadi bukan cuman yaudah nih kita akan memenuhi makanannya sesuai dengan pada saat anaknya lapar, itu nggak boleh juga ya dokter, karena memang harus terjadwal dan harus inti-inti dari komposisinya pun juga harus terpenuhin. Jadi mungkin dok untuk saat ini kan memang kita sangat lebih atensi pada stunting ya dokter ya, yang seperti tadi dokter bilang, karena memang benar dok. Jadi kadang ada orang tua mungkin bilangnya anak saya pendek, berarti anak saya stunting, belum tentu ya dokter ya. Iya. Dan mungkin teman-teman semuanya bisa konsultasi untuk permasalahan misalkan anaknya pendek ataupun ini ya bisa membawa ke dokter anak terdekat ataupun ke dokter gizi untuk konsultasi, karena kalau misalkan untuk stunting kan kita nggak bisa langsung bilang ini stunting karena enggak.
kita harus hitung dari status gizinya dulu ya dokter ya. Betul. Ya itu yang terutama dari masa ibu hamil. Masa ibu hamil ya dokter ya. Oke dokter, mungkin yang terakhir dokter, yang paling penting dok, tips and triknya untuk parenting mengenai gizi ataupun mengenai dari pola asuh yang benar untuk bisa memberikan role model atau contoh kepada anak kita dok. Misalkan pada anak-anak teman-teman semuanya dok, itu seperti apa dok? Oke. Ya yang pertama tentunya orang tua harus paham mengenai pentingnya nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya itu yang paling penting dulu. Kemudian pemilihan dari bahan makanan sumber itu juga harus sehingga dengan begitu maksudnya orang tua itu pasti akan tahu bahan makanan sumber apa yang memang penting untuk dikonsumsi untuk anak-anaknya ya. Kemudian asupan gizi seimbang itu dilakukan sejak pemberian MPASI karena sering banyak kecolongan nih di MPASI. Benar dok. Ya, pemberian MPASI harus adekuat dan harus tepat ya. Kemudian ya berbagai bahan makanan sumber yang tadi sudah saya sebutkan seharusnya bisa dipenuhi ya. Kemudian pengasuhan, pola pengasuhan itu harus benar-benar kita awasi ya karena diasuh oleh orang tua sendiri, diasuh oleh babysitter atau kakak neneknya itu pasti akan menghasilkan anak-anak yang berbeda. Iya, jadi pola pengasuhan juga harus penting kita awasi. Saya sih itu aja ya. Baik dokter. Yang penting harus terpenuhi dalam gizi optimalnya dalam 0 sampai 2 tahun. Oke dokter. Jadi teman-teman semuanya memang seperti yang tadi dijelaskan oleh dokter Dian, kita harus bisa lebih inovatif dan bisa lebih untuk memikirkan apa saja sih misalkan untuk makanan-makanan pada anaknya yang paling aman, yang paling baik. Jadi benar-benar peran orang tua adalah peran utama ya dokter ya. Betul. Untuk memberikan gizi-gizi yang baik pada anak. Ya. Mungkin sekian ya dokter untuk topik pada hari ini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat Kita ya. doakan juga untuk semuanya dalam keadaan sehat ya dokter ya. Amin, Dan kalau misalkan teman-teman semua atau ibu-ibu yang mau konsultasi mengenai gizi pada anak, Dokter Dian Permatasari ada di Hermina Ciputat. Silakan datang. Terima kasih dokter. Baik, sama-sama. Sahabat Hermina, ikuti terus observasi Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Dan sampai jumpa, stay tune. Dadah.